Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Halo smart people, ketemu lagi dengan saya Dini. Saya akan membahas tentang peran dari Gondomono. Yang saya tahu itu Gondomono itu adalah orang yang membuat Prabu Sengkuni itu menjadi cacat gitu. Tapi kemarin diceritakan lagi dengan Pak Aris kalau Gondomono itu juga yang membuat seorang Durna itu juga menjadi cacat ya Pak ya, maksudnya menjadi rusak lah gitu loh tubuhnya. Itu juga Gondomono. Nah sekarang saya mau tahu Gondomono itu siapa sih Pak sebenarnya Pak? Gondomono itu tokoh wayang tapi di pakem Mahabharata nggak ada. Adanya di pakem Pedalangan atau di pakem yang sudah disadur di Nusantara. Jadi pakem Mahabharata itu kan masih asli dari India. Nah, itu sudah disadur kan ke Nusantara, disesuaikan dengan kepribadian Nusantara. Nah, terus itu yang dinamakan pakem Pedalangan. Dan itu banyak sekali dari pakem, dari Mahabharata basa Sansekerta, Mahabharata basa Jawi kuno. Terus ada buku-buku lain yang menceritakan tokoh-tokoh wayang itu, atau menceritakan wayang dengan lakon masing-masing. Tapi Gondomono itu yang ada hanya di pakem Pedalangan ini, dan di pakem yang sudah di Nusantara. Nah itu pun di pakem Pedalangan itu Gondomono itu ada dua versi. Gondomono itu ada yang berhubungan dengan Gondobayu bapaknya, terus juga Kedak turun Bayu, Bathara Bayu. Ada Gondomono yang masih ada hubungannya dengan si Kumbayono. Jadi ya silsilahnya itu ada dua gitu. Nah ini kita bicarakan aja Gondomono ya. Iya. Pokoknya ada Gondomono gitu. Gondomono itu di dalam pentas wayang atau wayang wong atau wayang kulit itu, yang saya tahu itu cuman ada 3 episode, 3 cerita. 3 series. 3 cerita Gondomono. Itu apa itu? 3 cerita Gondomono itu saya ngambil judulnya dulu. 1, Pagelaran wayang dengan lakon Gondomono Gondowati. Terus episode lainnya ambil cerita Gondomono Duweng, ada cerita lagi cerita Gondomono Sayembara. Nah itu diurut aja ya ceritanya ya, biar gamblang. Gondomono itu dulu ada keturunan Bathara Bayu itu yang namanya Gondobayu, raja dari Pancala atau Cempala Radya. Gondobayu dengan Gondodini atau Gondodini ya, Gondodini istrinya itu mempunyai anak 2, Gondowati dengan Gondomono. Nah Gondomono ini ceritanya pendek sekali. Cerita
kehidupannya. Kalau si Gondowatinya itu sampai diperistri oleh Sucitra atau Drupada sampai dengan mempunyai putri dan putra bangsa Drupadi, misalnya terus Totimno sama Sri Kandi gitu. Nah Gondomono ini anak si Bau itu Gondobayu. Ini pada suatu ketika di kerajaan Pancolo itu, karena kecantikan si Gondowati itu banyak satria dan raja yang ingin melamar untuk dijadikan istrinya. Kemudian ya jelasnya kalau dipilih salah satu nanti lainnya akan marah dan lain sebagainya. Itu ngambil keputusan diadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan kesaktian Gondomono akan bisa memiliki Dewi Gondowati. Wah benar, ini para raja ini pada masuk sayembara, semua kalah sama Gondomono. Kebetulan waktu itu di kerajaan Astina, Prabu Pandu itu ada abdi atau muridnya yang namanya Sucitra. Sucitra itu di situ mengabdi untuk belajar ilmu tata pemerintahan dan ilmu kesaktian dan sebagainya gitu. Nah, itu ingin memperistri Gondowati. Nah, terus Prabu Pandu itu yang Raja Astina itu dipersilakan, ya sudah sana, nanti saya yang nanggung kalau ada hambatan-hambatannya. Tuh. Benar, Sucitra itu datang. Sucitra itu atau si Drupada itu putranya Prabu Drupara. Nah, Drupara itu putranya Prabu Sengara. Prabu Sengara itu saudaranya Begawan Maruta. Nah, Maruta itu punya anak si Bharadwaja, terus punya anak si Druna. Nah, itu yang melamar sampai terjadi perang di situ sama Gondomono. Perang memang sebenarnya si Sucitra ini kalah sama Gondomono, kalah sakti. Gondomono itu kesaktiannya banyak, ada punya berapa pengantol-antol, punya kesaktian kalung robyong, itu dia bisa berwujud raksasa itu. Nah, kalau Gondomono mengeluarkan raksasa besar itu, Sucitra ini kalah itu. Tapi kan belum pasti mundur kalah, belum menyatakan bahwa dia kalah gitu. Itu terus ketemu sama ditemuin sama Pandu. Gimana? Wah, sana mengeluarkan kesaktian, saya tidak mampu untuk mengalahkan. Nah, Pandu terbilang, orang Pandu yang bertanggung jawab untuk perkawinannya si Sucitra dengan Gondowati, dia bilang, ya sudah kalau gitu kamu mengeluarkan aji kesaktian, wujudnya aku. Jadi Pandu itu mewakili Sucitra tanding sama si Gondomono. Perang sama Gondomono, jadi udah perjanjian sudah. Jadi saya masuk sayembara ini, saya sebagai kesaktiannya si Sucitra. Jadi nanti kalau saya bisa mendapatkan Gondowati itu, hak saya akan saya kawinkan dengan Sucitra. Benar, kalau peperangan terjadi sampai dengan Gondomono kalah, sampai dengan Gondomono lumpuh, tidak mampu lagi bangun. Nah, terus si Gondowati diserahkan, diberikan kepada si Sucitra.
Nah, beberapa waktu ceritanya si Gondomono itu kan anak si Gondobayu, tapi kan nomor 2. Tapi juga seorang lelaki, jadi itu yang wajib jadi putra mahkota. Itu loh. Nah, ini dengan adanya dia lumpuh, terus si Gondowati sudah diambil sama si Sucitra atau Drupada itu. Sini harus membangun suatu pemerintahan baru, akan mengangkat si Gondomono. Ya, Gondomono bilang ke saya dapat bisikan dari dewa bahwa saya tidak bisa sembuh kalau saya tidak merelakan kedudukan sebagai raja di Pancolo. Tuh, nah, ngomong gitu, terus ditambani sama Pandu juga. Gondomono sudah ngomong begitu, merelakan kedudukan kerajaan, ditambani, diobati sama Pandu, bisa sembuh. Oh, kalau begitu memang harus ini bukan hak saya, kerajaan ini. Terus si Sucitra menantunya Gondobayu itu diangkat jadi raja. Oh, berarti emang Drupada tuh aslinya bukan dari kerajaan Pancolo itu ya, Pak, malah istrinya ya dia ya yang sebenarnya di situ. Ya, itu salah satu dari pakem pedalangan itu. Ada lagi satunya, saya katakan bahwa Kusto Basuki, keturunan Bayu juga, yang namanya Prabu Kusto Basuki itu punya anak 2. Satu namanya Maruto, yang satunya Sengoro. Nah, yang Maruto ini tadi kan punya anak si Bharatwaja atau Bharatmadya. Bharatwaja itu punya anak si Kumbayono. Lah, Sengoro ini ada yang mengatakan atau ada yang menulis di buku itu punya anak namanya Drupara. Nah, Drupara ini terus punya anak si Sucitra atau Drupada. Jadi ada 2 loh itu. Iya. Nah, keturunan. Nah, ini Gondobayu ini turunannya mungkin ya masih satu keturunan dari Dewa Bayu, tapi bukan dari Kusto Basuki. Atasnya lagi mungkin saudara-saudaranya sebelumnya itu punya turunan lain lagi sampai ke urutan silsilahnya Gondobayu itu. Tuh, jadi setelah itu diambil Gondowati oleh Sucitra sudah dijadikan raja. Nah, itu babak pertama cerita wayang wong atau wayang kulit itu yang ada itu satu itu. Terus cerita yang kedua, episodenya si Gondomono ini ada cerita Gondomono Luweng. Apa sih itu Luweng? Luweng itu masuk ke dalam juglangan gitu loh, dikubur hidup-hidup gitu.